Hai, apa kabar semua? Kembali lagi dengan saya Putri Reza, dan hari ini saya dapat kesempatan untuk mencoba secara singkat sebuah ponsel yang baru saja muncul di online marketplace Indonesia, yaitu Advan G1 Pro. Sebelum mulai, saya mau ngucapin terima kasih banyak dulu kepada Advan Indonesia yang sudah memberikan saya kesempatan untuk nyobain ponsel barunya ini. Dengan membawa label Pro, Advan G1 Pro menawarkan beberapa hal yang tentu saja lebih baik dibandingkan versi G1 sebelumnya. Soal desain sebenarnya nggak kelihatan terlalu beda karena masih terasa mantap di tangan berkat bahan metal yang unibody. Namun, bukan material tadi yang bikin saya seneng megang ponsel ini, tapi karena soal ukuran. Dengan dimensi yang bisa dikategorikan kecil untuk ponsel saat ini, Advan G1 Pro jadi terasa begitu ringkas di tangan dan tentunya nyaman banget buat dipakai. Lalu buat layarnya ada ukuran 5 inch beresolusi 720p dengan panel IPS yang secara mengejutkan punya visual yang baik. Warnanya terlihat cukup vivid untuk panel IPS, view angle luas buat multimedia, dan visibilitas outdoornya juga sudah memuaskan untuk ponsel sekelasnya. Cuma ada satu hal yang cukup bikin saya risih, kenapa ponsel ini masih menggunakan on-screen button padahal punya bagian dagu yang cukup lebar. Jadi kalau misalnya bisa ngasih saran untuk Advan buat produk selanjutnya, sebaiknya kalau desainnya seperti G1 Pro ini, gunakan saja tombol kapasitif karena menurut saya bakal kelihatan lebih keren dengan layar yang lebih luas. Oke, lanjut lagi, dan untuk poin yang coba ditonjolkan Advan lewat G1 Pro adalah fitur keamanan. Jadi dibanding menggembar-gemborkan spesifikasi seperti prosesor, RAM, atau kamera, Advan mengambil sisi lain dengan memberikan tambahan fitur berbasis software. Dimulai dari yang pertama, ada X-Locker yang bisa dibilang sebagai pusat dari fitur keamanan di G1 Pro. Untuk fungsi yang paling mendasar pada setiap ponsel masa kini, tentu soal membuka kunci perangkat. Dan untuk hal tersebut, Advan G1 Pro memberikan beberapa opsi yang bisa dipilih. Fitur pattern, password, dan lain-lainnya sudah pasti tersedia. Fingerprint pun juga nggak lewat. Namun sebagai tambahan, ada fitur Face Unlock yang bisa dijadikan alternatif. Lalu pada X-Locker ini juga kamu disediakan opsi untuk mengunci berbagai aplikasi yang terpasang sehingga nggak semua orang bisa mengaksesnya. Sekalipun ada yang mau usaha dan terus salah, Advan G1 Pro akan secara langsung mengambil fotonya dengan kamera depan dan kemudian tersimpan pada menu Intruder Selfie. Selanjutnya beranjak ke menu lain yang bernama Privacy System. Di sini pengguna Advan G1 Pro disediakan opsi untuk menyimpan berbagai data yang sifatnya rahasia. Jadi entah itu foto, video, SMS, aplikasi, dan lain sebagainya, semuanya bisa disimpan di sini. Akses ke privacy system juga bisa disembunyikan dan kemudian dibuka lewat dial pad dengan memasukkan kode sandi yang sebelumnya sudah diatur. Yang lebih kerennya lagi, ada opsi untuk bikin menu privacy system palsu dengan kombinasi sandi yang berbeda. Jadi kayak bikin sistem keamanan berlapis yang menurut saya pribadi keren banget. Cukup untuk fitur keamanannya, dan sekarang sedikit untuk spesifikasinya. Buat prosesor, ada MediaTek MT6735 yang didukung RAM 3GB. Lalu ada kapasitas penyimpanan 32GB dengan microSD, serta baterai 2600 mAh. Sedangkan untuk software, ada Marshmallow yang sudah diberikan kustomisasi IDOS. Lalu terakhir buat kamera, ada resolusi 13MP di belakang dan 8MP di depan, yang rasanya sudah cukup mumpuni untuk sekedar foto-foto yang standar. Untuk saat ini, Advan G1 Pro sudah tersedia di Lazada dengan harga yang cukup menarik, yaitu 1,8 juta rupiah atau lebih murah dibandingkan Advan G1 saat baru pertama kali diluncurkan. Buat yang berminat dan mau lihat-lihat, linknya semua sudah ada pada kolom deskripsi di bawah. Baiklah, saya rasa sekian aja untuk hands-on singkat buat Advan G1 Pro. Terima kasih banyak udah nonton dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Have a nice day!